Jemaat yang saya kasihi, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mempercayai bahwa Engkaulah yang melayani ibadah ini, apapun bentuknya. Kami yakin bahwa Roh Kudus hadir menolong kami. Roh Kudus yang membuka pikiran, hati, perasaan, bahkan seantero hidup kami untuk dipersiapkan menyambut sabda-Mu. Kami yakin bahwa sabda-Mu itu menuntun perjalanan hidup kami, memperlengkapi kami untuk menjalani kehidupan yang saat ini begitu sulit, bahkan menakutkan. Kami yakin bahwa Roh Kudus juga yang menerangi akal budi kami, supaya dengan akal budi itu kami menerima firman-Mu dan kami menjelmakannya menjadi cara hidup kami. Kami mau menikmati dan mengalami kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus di dalam pewartaan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 29. Saya yakin ini adalah bacaan yang sangat terkenal. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara
dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, selamat Paskah ya. Setiap kali Paskah diwartakan, maka ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, Paskah itu diawali dengan tidak percaya, bukan dengan percaya. Maka kisah-kisah kebangkitan Yesus itu apakah perempuan, apakah para murid Yesus, ketika diwartakan, dia tidak ada di sini, mereka bingung. Dia sudah bangkit, bingung. Mereka masuk ke kubur, lihat, iya tidak ada. Tapi mereka selalu pulang dengan bertanya-tanya. Apa toh ini maksudnya? Nah saudara, yang menarik yang kedua adalah kemudian Injil Yohanes mencatat bahwa para murid itu di tengah kebingungannya mereka ternyata juga takut. Sehingga mereka mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka berkumpul. Hanya dengan pikiran apa? Supaya tidak ditangkap. Karena mereka tahu wah ini para pengikut Yesus sedang dicari. Saudara-saudara, di tengah segala ketakutan mereka itu Yesus yang datang. Dan Yesus selalu menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini penting sekali. Kenapa? Karena ternyata sapaan itu kemudian mengubah dari ketakutan mereka menjadi sukacita. Wow, Tuhanku datang. Tuhanku menjumpai kami yang sedang ketakutan. Tuhan mengerti akan kerapuhan mereka, maka Tuhan menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Dan saudara-saudara, ketika Yesus mengulangi sapaan itu yang kedua kalinya, maka sapaan yang kedua itu dibarengi dengan pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nyatakanlah, wartakanlah damai sejahtera bagi kamu. Karena kata itu, salam itulah yang menguatkan orang untuk menjalani kehidupan ini. Hal ketiga yang menarik dalam bacaan kita adalah Yesus menjumpai Thomas secara pribadi. Ada apa ini? Saudara-saudara, bagi saya keistimewaan Thomas memang dia tidak hadir ketika para murid bersama-sama dijumpai oleh Yesus. Karena itu ketika para murid mengatakan bahwa kami sudah ketemu, Yesus sudah menjumpai kita. Thomas tidak serta-merta percaya. Kenapa? Karena Thomas mau mengatakan begini, lah dulu kamu ngajak-ajak kami untuk ikut dia. Setelah ikut dia kemana saja 3 tahun, ketika dia ditangkap kita semua melarikan diri. Di luaran sana ada kisah tentang mayatnya dicuri, tetapi juga ada cerita tentang kebangkitannya. Maka sekarang aku menetapkan diri. Aku tidak akan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan kamu yang dulu ngajak-ngajak. Aku mau sekarang punya prinsip. Sebelum aku mencucukkan jariku pada tangannya dan mencucukkan tanganku pada lambungnya, aku gak akan percaya. Aku gak mau lagi ikut-ikutan kamu yang terombang-ambing gak jelas. Jangan-jangan kalau pakai istilah sekarang, semua yang kamu katakan itu hoax. Aku gak percaya. Saudara, ketika seseorang menetapkan dirinya,
untuk punya prinsip, Yesus datang menjumpainya. Yesus datang dengan salam yang sama. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau bersama murid-murid yang lain, salam itu meneduhkan. Salam itu mengubah ketakutan menjadi sukacita. Sekarang salam itu mengubah tidak percaya menjadi percaya. Tentu saudara, kita semua tahu bahwa Yesus justru tidak lalu salah kamu tidak percaya Tom, mestinya kamu percaya. Tidak. Ketika Yesus menyampaikan salam itu langsung Yesus katakan, ini cucukkanlah jarimu, cucukkanlah tanganmu, dan jangan kamu tidak percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus menjumpai Thomas yang meragukan apa saja, dan dia mau menetapkan bahwa sekarang aku mau punya prinsip. Dan Yesus menguatkan prinsip itu dengan damai sejahtera bagi kamu. Pada akhirnya Yesus memberi pesan kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sebenarnya pesan itu untuk kita. Sekali lagi pesan itu untuk kita. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, saya menyadari bahwa sekarang ini kalau khotbah harus punya kaitannya dengan COVID-19. Kenapa? Karena memang suasananya jadi berbeda. Saya sadar sesadar-sadarnya saudara bahwa ada banyak orang yang sekarang ini mengalami parno, katanya orang sekarang bilangnya paranoid. Takut karepe dhewe. Tetapi ada banyak orang yang juga memamerkan keberaniannya. Saya kira kedua sikap ini menurut saya tolong dihindari. Kita nggak usah parno banget, tetapi juga jangan ceroboh, jangan sembrono dalam hidup ini ketika kita menghadapi COVID-19. Bagi saya di tengah situasi yang resah dan gelisah ini, yang menarik adalah Paskah diwartakan. Paskah terjadi di tengah kita resah dan gelisah. Paskah hadir karena apa? Karena Yesus yang menjumpai kita. Yesus menjumpai kita dengan damai sejahtera bagi kamu. Yesus hadir dengan aku mengutus engkau sebagai duta-duta damai. Biarlah seresah apapun, segelisah apapun, sekhawatir dan seberat apapun kehidupan ini, tetap wartakanlah bahwa damai sejahtera Tuhan senantiasa mengiringi kita. Saya kira itu warta yang sangat penting. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, damai sejahtera itulah yang membuat kita mampu melihat sisi-sisi baik. Sisi-sisi yang selama ini mungkin tidak kita lihat. Memang ada banyak guyonan karena saking lama tinggal di rumah, maka orang makin tidak bisa lagi bertopeng. Karena konon katanya dulu rumah itu menjadi restoran dan hotel tempat kita makan bersama dan tidur bersama. Sementara ada banyak topeng yang bisa kita pakai di rumah, tapi sekarang kita di rumah terus menerus dan kita tidak bisa lagi bertopeng. Tapi itu menjadi menarik bahwa setiap orang di rumah lalu menjadi dirinya dan dia menjadi pasangan hidup yang dikenal betul-betul oleh pasangan hidupnya yang lain.
Kita makin bisa ngomong dengan anak-anak kita. Mungkin mereka tidak terlalu suka. Tetapi kemudian kita belajar banyak dari anak-anak kita. Konon katanya ada banyak orang tua yang belajar dari anak-anaknya. Entah itu tentang HP, entah tentang TikTok, entah tentang apa. Kemudian mereka belajar. Dan ini lalu rumah kembali menjadi arena belajar kita. Tengoklah bahwa ada banyak hal juga yang membuat kita kemudian bisa menghormati. Mungkin dulu kita tidak terlalu pusing dengan rumah kita. Tetapi sekarang setiap orang menyibukkan diri membersihkan rumahnya. Dulu tidak pernah nyapu, sekarang nyapu. Kemudian besoknya dia ngepel dan macam-macam lagi. Karena itu kemudian rumah menjadi lebih bersih. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, di tengah semuanya itu yakinlah bahwa Yesus kemudian hadir menjumpai kita. Dan dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Aku bahagia melihat kalian melakukan perubahan-perubahan untuk keluarga dan rumahmu. Dan untuk itulah Paskah memberikan arti bagi kita. Dan biarlah kita juga menjadi orang-orang yang kemudian pengalaman di rumah ini menjadi prinsip hidup kita di hari-hari mendatang. Kita sangat menghormati rumah kita bertanggung jawab untuk rumah kita. Kita jadikan setiap keluarga kita adalah keluarga pembawa damai sejahtera. Amin.